Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Ketua Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BA.MAG. Dan yang saya hormati kepada dosen pembimbing tugas akhir, yakni Ustadzah Mamlu dan Ustadzah Fitri, dan yang saya hormati kedua orang tua saya. Nama saya Lailatul Qomariyah, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian proposal yang berjudul Pengaruh Kualifikasi Akademik Non-Linear Guru terhadap Pencapaian Hasil Belajar Siswa di MI Nurul Islam Paguniran Probolinggo. Baik, yang selanjutnya yakni latar belakang penelitian kali ini, yakni pendidikan merupakan salah satu aspek paling penting untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Dalam konteks pendidikan, guru itu memegang peranan penting untuk mengembangkan suatu ilmu yang dimiliki oleh guru kepada siswanya dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Salah satu faktor yang mempengaruhi yakni salah satunya kualifikasi akademik seorang guru itu sendiri. Kualifikasi akademik yang tinggi tidak hanya mencerminkan pengetahuan yang dimiliki seorang guru, namun kemampuan mereka dalam menyampaikan materi pelajaran dengan cara efektif. Hasil belajar siswa dan hasil belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, namun ada juga faktor eksternalnya. Faktor internalnya seperti apa? Seperti memotivasi, maksudnya motivasi pada diri sendiri. Anak itu berkeinginan untuk mengetahui pembelajaran yang dia atau tidak minat. Tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, sarana dan prasarana dan lain-lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualifikasi akademik guru yang non-linier terhadap pencapaian hasil belajar siswa di berbagai jenjang pendidikan. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yakni apakah ada pengaruh signifikan antara kualifikasi akademik non-linier guru terhadap pencapaian hasil belajar siswa, dan yang kedua, bagaimana tingkat kualifikasi akademik non-linear guru mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa. Tujuan dari masalah penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui antara kualifikasi akademik non-linear guru terhadap pencapaian hasil belajar seorang siswa. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kualifikasi akademik non-linear guru terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Manfaat penelitian pada kali ini jadi ada dua, manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis pada penelitian kali ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengalaman sekaligus dapat memecahkan problematika dari ketidaklinearan seorang pengajar terhadap pencapaian hasil belajar siswa, serta sebagai bahan masukan untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan problematika pembelajaran tingkat dasar. Dan manfaat praktisnya yakni bagi peneliti tenaga pendidik, selain sebagai pengalaman, meneliti juga digunakan untuk menambah keilmuannya. Bagi madrasah ibtidaiyah yang diteliti, agar diharapkan lebih memilih dalam memberikan informasi dalam memilih SDM dari tenaga pendidik. Untuk bagi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, peneliti ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi lembaga Universitas Islam Genggong. Dan bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan atau referensi dan bisa dikembangkan oleh mahasiswa yang ingin meneliti atau menelitinya. Yang selanjutnya yakni
peneliti terdahulu. Di sini ada 5 peneliti terdahulu yang saya ambil. Yang pertama yaitu menurut Susanti dan kawan-kawan, yang berjudul Pengaruh Kualifikasi Akademik dan Kinerja Guru Terhadap Nilai Siswa. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui pengaruh kualifikasi akademik terhadap nilai siswa di sekolah dasar serta mengetahui efektivitasnya. Metode yang digunakan oleh peneliti di sini yakni menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, menurut Komang dan kawan-kawan, yang berjudul tentang pengaruh kualifikasi akademik guru pendidikan dasar dalam upaya pengembangan profesionalisme guru. Tujuan peneliti di sini adalah salah satunya untuk mengetahui kualifikasi akademik guru pendidikan dasar serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan profesionalismenya. Metode yang digunakan yakni metode kuantitatif. Yang ketiga yakni Ovi Wulandari dan kawan-kawan, yang berjudul tentang pengaruh nonlinearitas guru terhadap kompetensi belajar siswa di MA Sada Surabaya. Tujuan peneliti ini yakni untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh guru nonlinear dan capaian hasil belajar siswa itu sendiri. Penelitian di sini menggunakan metode kuantitatif yang berupa angket. Yang keempat, Evi Rianti dan kawan-kawan, yang berjudul Pengaruh Kualifikasi Akademik Guru Terhadap Pengembangan Anak Usia Dini di Kecamatan Subang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap perkembangan di usia anak 5-6 tahun menggunakan expo facto, merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian itu. Yang terakhir menurut Resi Suima, Ratu Eka dan kawan-kawan, yang berjudul pengaruh kepribadian terhadap kreativitas guru PAUD dengan kualifikasi akademik yang tidak linear. Tujuannya peneliti di sini yakni untuk mengetahui apa yang terdapat pengaruh kepribadian terhadap kreativitas guru PAUD dengan kualifikasi akademik. Dari 5 peneliti di sini semua saya pahami yakni meneliti adanya tidakkah pengaruh kualifikasi akademik guru baik yang nonlinear ataupun tidak nonlinear terhadap capaian apa yang diampuhnya. Kajian teori pada penelitian kali ini yakni tentang kualifikasi akademik. Yang pertama, kualifikasi akademik adalah merujuk pada tingkat penelitian formal yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi contohnya kualifikasi akademik seorang guru yakni lulusan S1 atau S2. Kualifikasi akademik ini sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap capaian hasil belajar seorang siswa. Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik dan yang dimaksud kualifikasi akademik nonlinear pada kali ini yakni guru yang mengajar atau tenaga pendidik yang mengajar di lembaga namun tidak dengan bidangnya, seperti guru S1 pendidikan bahasa Inggris namun yang dia ajarkan tentang matematika kepada siswanya, mengajar pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu capaian hasil belajar siswa. Capaian hasil belajar siswa mengacu pada sejauh mana siswa dapat memahami dan menguasai materi yang telah diberikan oleh seorang guru. Capaian hasil belajar tidak hanya mencakup aspek kognitif yakni aspek pengetahuan, tetapi juga aspek afektif tentang sikap dan perilaku dan aspek psikomotor, kemampuan fisik. Dan yang selanjutnya yakni kompetensi guru adalah perangkat kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru di mana untuk melaksanakan tugasnya dalam mengajar agar terjadi efektif tidaknya proses pembelajaran. Kompetensi ini mencakup ada 4 yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
Yang selanjutnya yakni tentang hubungan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru memiliki hubungan yang sangat erat, dan kualifikasi akademik di sini termasuk dalam kompetensi profesional. Beralasan karena guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan pas di bidangnya. Yang kedua yakni guru harus memiliki keterampilan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan apa yang dimilikinya, ilmu yang dimilikinya agar menjadi relevan dan efektif. Yang terakhir yakni guru harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi, karena semakin tambah zaman maka semakin pesat pula tentang teknologi yang ada di era seperti zaman sekarang. Jadi seorang guru tidak boleh gaptek, tetap harus belajar juga tentang teknologi agar bisa mengembangkan apa yang ada pada masanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian hasil belajar ini ada eksternal dan internal. Internal dari diri anak sendiri dan eksternal dari lingkungan yang ada pada anak itu. Salah satunya yang internal, yakni kognitif, minat dan bakat, dan IQ yang dimiliki oleh seorang siswa. Eksternalnya yakni lingkungan keluarga, sekolah, prasarana, kondisi sosial ekonomi, karena berpengaruh juga untuk salah satu faktor eksternal dari capaian hasil belajar ini. Dan yang terakhir, hasil belajar memang mencerminkan perubahan tingkah laku seorang setelah mengikuti proses pembelajaran yang melibatkan 3 aspek yang saya sebutkan tadi, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir yakni tentang metode penelitian yang saya pakai. Metode penelitian yang saya pakai yakni metode pendekatan kuantitatif yang berbasis kuesioner berupa angket, dan saya akan memilih sampel dari banyaknya populasi yang ada di sekolah MI Nurul Islam Pandaan Probolinggo ini. Saya memilih kelas 3, 4, 5, 6 yang mencakup 30 siswa untuk mengisi sebuah angket. Teknik pengumpulan datanya yakni dengan angket, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis datanya yakni menggunakan uji prasyarat analisis yang menggunakan uji normalitas, dan uji hipotesis menggunakan korelasi, signifikasi, dan determinasi. Hipotesis pada penelitian ini yakni suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pada peneliti yang saya ampu yakni hipotesisnya bahwa ada pengaruh antara kualifikasi akademik non-linear guru terhadap capaian hasil belajar siswa pada MI Nurul Islam Pakuniran Probolinggo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.